Kepala TK Dharma Wanita Ngeplak Lor, Ibu Ani Kustorini SPD MSI, yang terhormat rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama. Sholawat serta salam kita junjungkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acaranya, yang pertama sambutan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Untuk sambutan untuk mewakili Ibu Ani Kustorini digantikan oleh Ibu Haroh, Ibu Siti Mutahharoh, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala TK Dharma Wanita Ngeplak Lor Ibu Ani Kustorini tidak bisa hadir, dan segenap guru TK Dharma Wanita Ngeplak Lor yang saya hormati, beserta ibu-ibu undangan yang telah rawuh pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan kepada kita semua taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di TK Dharma Wanita Ngeplak Lor dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kedua kalinya sholawat ma'asalam kita aturkan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dan muafi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Semoga kebaikan panjenengan mendapatkan imbalan yang istimewa. Dan selanjutnya semoga pemaparan tentang diseminasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sebagai tugas dari program guru penggerak. Demikian dari saya. Apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan dari panjenengan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga adalah pemaparan diseminasi budaya positif TK Dharma Wanita Ngeplak Lor oleh Ibu Rina Afriyaningrum SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu Guru yang sudah bersedia datang di acara pemaparan diseminasi budaya positif TK Dharma Wanita Ngeplak Lor. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu nggih. Ibu-ibu silakan berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang,
Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang keempat, mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, guru, dan segitiga restitusi. Yang kelima, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Sekarang ada pertanyaan pematik, Bu. Ibu-ibu cuma menjawab setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Sunnah tidak setuju. Dengan pripun, gak masalah ini. Pripun setuju napa mboten? Yang kedua, nanti kita bahas. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang pertama ya Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu tidak setuju. Semua hukuman yang diberikan kepada anak itu sebenarnya tidak boleh, Bu. Karena apa? Anak merasa akan teringat-ingat terus apa yang dilakukan. Jadi ya kayak trauma seperti itu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga tidak boleh, Bu, karena itu termasuk hukuman. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebenarnya bagus karena memberikan penghargaan, tapi karena merupakan penghargaan nanti anak hanya terikat karena diberi penghargaan saja. Kalau dia tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan termotivasi. Berarti semuanya tidak setuju. Budaya positif, kebiasaan positif di lingkungan sekolah biasa disebut dengan budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu sudah diterapkan di sekolah kita masing-masing. Cuma kita nggak tahu apa sih budaya positif itu. Budaya positif itu sesuatu yang kita lakukan yang terbaik. Misalnya sudah bisa menata sepatu pada tempatnya, datang sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Pokoknya kegiatan yang baik-baik itu merupakan budaya positif. Dengan budaya positif diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadaran sendiri, bukan karena keterpaksaan ataupun ada tekanan dari pihak manapun. Perubahan paradigma, kegiatan kepalkan tangan Bapak Ibu guru kepada
kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru. Bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu guru menyimpan sesuatu sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Bapak Ibu guru perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu guru. Bayangkan ada seorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru. Ada yang membujuk, menghardik, mengintik, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan ada yang menawari Bapak Ibu guru dengan uang agar Bapak Ibu guru bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru. Adakah yang bersedia memberikan contoh? Sunnah sama Buning mengepalkan tangan, sisanya Buning yang mengepalkan tangan. Sunnah berbagai cara bagaimana akhirnya kepalan tangan ini bisa terbuka. Ya berbagai cara nanti, silakan. Terserah, boleh pakai sesuatu boleh. Bu Sunnah jangan sampai tahu. Bisa dengan cara merayu, Bu. Aku udah naik kereta kemarin. Naik kereta, nggak ke pantai. Kalau ke pantai kan jauh. Terus apa? Lihat sunset. Oh, udah pernah. Pokoknya ini bagus, kamu nggak pernah. Kalau gitu kemana ya? Udah kemana? Oh, nggak bisa merayu aku. Sampai bisa terbuka. Terserah. Bagaimana caranya? Intinya seorang guru, bagaimana caranya bisa mendidik peserta didik itu sampai menjadi yang terbaik. Kita apa? Kamu bukain itu. Udah kasih dia. Nggak bisa, Kak, itu bisa, harus bisa. Aku nggak yang budget dengan dia. Aku kan udah punya semua. Aku punya semua. Aku nggak ingin semua apa. Ini bagus kalau tak sama teman kan itu apa harus saling berbagi. Iya, tapi tak Masa pengen lihat aja nggak boleh. nggak boleh. Oh, nggak bisa. Kalau nggak boleh kayak gitu, nggak gimana sendiri. Perlu saran dong. Dia langsung buka, oh tangan dibuka, oh bener dia. Penasaran ya. Apa sih? Coba tebaknya apa? Nggak tahu. Ya kamu sembunyiin. Ayo cepetan. Dong. Masa nggak kuat kayak. Kok salah nih? Yang mana kamu seperti itu? Nggak bisa. Kamu nggak bisa. Nggak bisa. Apaan sih yang iya tidak. Aku kasihan sama kamu deh. Iya kalau kasihan kan dilihatin nangis lah aku loh. Ya, kamu Nangis tidak loh bisa di sini belajar loh. Parahnya Pak, kelihatan loh. Merah. Salah. Kayak apa? Ungu. Pink. 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 Warnanya ini loh. Tentang bikin apa sih? Bala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah akhirnya terbuka dengan usahanya Bu Sunnah yang luar biasa. Oh, terima kasih Bu Ning dan Bu Sunnah. Saya sedih aja tuh. Jalan buku ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol.
meliputi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, yaitu stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami paradigma orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi untuk teori kontrol atau pilihan hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima, model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang-menang. Budaya positif modul 1.4 meliputi yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima adalah restitusi. Apakah ada yang tahu disiplin itu apa ya, Bu? Menurut jenengan disiplin itu apa? Disiplin. Setahun jenengan disiplin itu apa? Berangkat tepat waktu. Seragam dengan rapi. Ya. Intinya disiplin itu adalah menaati aturan, datang tepat waktu. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan dengan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, latar belakang, setiap perilaku atau kegiatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terganggu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita coba menyanyi lagu profil pelajar Pancasila, ya Bu. Sama ya Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal juga bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dan arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan menurunkan kualitasnya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan, baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya bagi murid. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sehingga hukuman itu tidak baik untuk anak-anak. Yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sehingga anak merasa tidak suka dengan kedisiplinan karena dia dihukum. Yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep diri yang buruk. Untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Jangan cuma jawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Kita lihat ya jawabannya. Konsekuensi karena itu bukan aturan tapi pas pelajaran PJOK. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi 5 ibu-ibu. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, kamu bukan satu-satunya yang penuh melakukan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini yang menstabilkan identitas. Yang kedua, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Yaitu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang ketiga adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nanti bisa kita contohkan ya Bu. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Misalnya kita contohkan, nanti ada anak yang bertengkar, berebutan mainan balok. Siapa yang mau mencontohkan? Siapa Bu? Nanti saya jadi gurunya.
Ya serap, mending karo Bu Suna lagi ya enggak apa-apa. Monggo Bu. Ambil satu aja berebutan gitu nggak apa-apa Bu. Balok. Enggak boleh aku suka ini. Enggak boleh aku suka ini. Bentuknya bagus. Aku sih jajan dong. Mana? Jangan berebutan. Kan masih banyak. Ya sekarang Mbak Suna sama Mbak Ning tadi sudah selesai kegiatan mainnya ya? Belum selesai. Dia yang itu minta-minta. Dia kan udah punya yang lain. Ini kan aku cuma satu. Kan baloknya banyak. Kenapa kamu pilih ini? Ini kan aku suka yang ini. Sudah. Kan ada yang itu banyak. Nanti bisa bergantian. Ini Bu Guru tanya dulu ya. Tadi kan ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas sebelum ada kegiatan main. Sekarang Bu Guru tanya, kalau kita berebutan itu perbuatan baik apa buruk? Buruk. Terus kenapa kamu berebutan mainan? Kan yang ngambil aku dulu, Bu. Dia nggak mau ngambil yang lain, Bu. Iya, kedepannya nanti harus bergantian ya. Keyakinan kelas kita kalau bermain harus bergantian kan? Iya. Sekarang saling bermaafan ya. Ya, terima kasih Mbak Ning dan Mbak Bu Suna. Itu tadi contoh dalam menyelesaikan kegiatan restitusi. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang apapun. Lebih menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam, tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya dalam pembelajaran, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita pasti melakukan keyakinan kelas antara guru dan murid. Misalnya, anak-anak harus tertib, kalau bermain harus bergantian. Sebelum mengerjakan tugas, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu.
budaya positif, lingkungan positif, dan keyakinan kelas. Yang keempat adalah peraturan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas. Ini kita coba kerjakan ya Bu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk keyakinan kelas dalam hal apa nggih? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen, berarti ada komitmennya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa nggih? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Lima posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga adalah teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Yang keempat adalah monitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang kelima adalah manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendidik murid agar dapat menemukan solusi. Inilah 5 posisi kontrol yang bisa dilihat di video. Ibu-ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu.
menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal koas.
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Pertanyaan siapa yang mengatakan bisa dijawab ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa ya? Ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Berarti jumlah posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pemantau, ketiga teman, keempat manajer, yang kelima membuat orang merasa bersalah. Refleksi yang pertama, ada hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Itu refleksi yang akan saya lakukan nantinya, Bu. Terakhir, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih sekali di atas pemaparan saya. Semoga bermanfaat tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah TK Dharma Wanita Keplak. Bila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, yaitu penutup. Marilah kegiatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.